pengurus Hari Puisi Indonesia. Yang terhormat, Bapak Maman S. Mahyana, kritikus sastra dan juga dosen FIB Universitas Indonesia. Serta yang terhormat kepada Bapak Ibu seluruh hadirin yang mohon maaf belum bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenankanlah saya Maha Alfiristiana yang pada malam hari ini sebagai moderator. Untuk acara yang pertama yaitu ada pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga peluncuran buku oleh SIP Publishing, acara yang keempat penyampaian ulasan oleh pembedah, acara yang kelima diskusi dan juga tanya jawab, acara yang keenam penyampaian dari penulis, acara yang ketujuh foto bersama, dan yang terakhir penutup. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara peluncuran dan diskusi buku. Jangan kutuk aku jadi penyair, kumpulan puisi karya Nana Sastrawan. Marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan. Sambutan ini akan disampaikan oleh beliau, Bapak Indra Devandra. Kepada Bapak Indra, waktu dan tempat kami persilahkan. Mbak Alfi, suara saya bisa didengar nggak Mbak Alfi? Bisa Pak, bisa. Oke, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang kami hormati, Mas Nana Sastrawan, ya, selaku penulis buku, ini bukunya dari saya, Jangan Kutuk Aku Jadi Penyair, nih, bukunya dari saya. Yang kami hormati, Bapak Maman S. Mahyana, luar biasa sekali, alhamdulillah saya bisa dalam satu forum bersama beliau, dan terima kasih atas kesediaannya untuk membedah buku karya Mas Nana Sastrawan. Yang kami hormati pula moderator, dan yang kami hormati Bapak Ibu, kakak adik, seluruh peserta peluncuran buku ini dari seluruh Indonesia. Ini ada yang dari Kalimantan, ada dari Sumatera, Jawa, dan yang lain. Dan semoga malam hari ini kita bisa mendapatkan sebuah pencerahan, ya, mendapatkan sebuah banyak ilmu yang akan disampaikan oleh Bapak Maman S. Mahyana dan juga Mas Nana Sastrawan. Yang pertama, kami ucapkan selamat kepada Mas Nana Sastrawan. Akhirnya bukunya sudah keluar ISBN-nya dan sudah dicetak ini. Ini ada saya bawa satu, ya, dan hari ini siap diluncurkan. Dan semoga buku ini bisa diterima baik di masyarakat dan semoga bisa laris manis. Dan tentunya kalau bicara karya ini, Mas Nana Sastrawan, karyanya teman-teman sudah tahu, ya, karena Mas Nana Sastrawan ini sudah sering menjadi narasumber pelatihan di SIP Publishing. Ini sudah ada banyak angkatan, kalau nggak salah ada 7 angkatan pelatihan, dan kemarin juga ada pelatihan dan lomba yang diikuti 1.400 lebih peserta, ya, dari Indonesia dan dari luar negeri, ya, ada dari Kenya, Afrika, ya, ada dari Qatar, dan dari beberapa negeri lain juga. Ini luar biasa sekali, Mas Nana Sastrawan ini namanya sudah semakin mendunia, ya. Dan malam hari ini sebenarnya ada yang daftar itu ada 500 lebih peserta, tetapi yang baru gabung hanya 107, baru 107, semoga nanti segera menyusul karena mungkin ada yang masih sholat Isya, ya, ada yang masih sholat Isya. Jadi kami dari SIP Publishing mengucapkan terima kasih, ya, kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam acara peluncuran buku ini.
Terima kasih pada penulis Mas Nana Sastrawan, terima kasih pada pembedah Pak Maman Esmayana, kemudian Mbak Isna selaku narahubung yang selalu sigap dalam menjawab ya para peserta yang ingin daftar, dan seluruh para peserta yang antusias untuk mengikuti acara peluncuran buku ini. Semoga acara ini dapat berjalan lancar, dan nanti ada door prize ya, ada beberapa buku dari Mas Nanang Sastrawan yang akan kami bagikan. Ini siapa yang beruntung, nanti ikuti terus. Dan bagi Bapak Ibu yang belum gabung grup, silakan gabung di grup. Nanti saya share linknya di room chat, karena nanti pengumuman door prize dan juga pengisian link absen untuk membuat sertifikat juga akan kami share di grup. Nah, semoga ini banyak yang dapat door prize. Mungkin dari kami cukup sekian. Terima kasih sekali lagi atas partisipasinya, dan semoga hari ini kita banyak mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra untuk sambutannya. Dan selanjutnya ada peluncuran buku oleh Si Publishing. Kepada Pak Indra, saya persilahkan. Oke, Mbak Alfi. Ini saya pegang ya buku ini. Ini adalah buku karya Mas Nana Sastrawan. Ini bukunya sudah ada di tangan saya, dan hari ini secara resmi diluncurkan. Tadi ada yang tanya, ini gambarnya hitam. Ini saya pakai 2 akun, jadi yang satu ada gambarnya, yang satu enggak. Yang lihat cari yang ada gambarnya nih. Ini saya sedang memegang bukunya, dan hari ini secara resmi kami dari Si Publishing meluncurkan buku karya Mas Nanang Sastrawan dengan judul Jangan Kutuk Aku Jadi Penyair, kumpulan puisi yang keren-keren, dan teman-teman yang ikut pada malam hari ini saya sarankan untuk bisa memiliki bukunya. Karena saya baca ini sangat bisa dijadikan referensi bagi teman-teman yang lagi belajar membuat puisi, ya terutama yang teman-teman yang sering ikut kelasnya Mas Nana Sastrawan, saya rekomendasikan untuk memiliki buku ini. Dan untuk masa PO itu nanti akan kami share di grup ya, link pemesanan. Tentunya ada diskon yang bisa diperoleh bagi para peserta, dan jadi nanti bisa mendapatkan harga khusus. Jadi nanti Mbak Isna akan membagikan link pemesanannya di grup. Dan dengan ini saya ucapkan selamat ya, bismillahirrahmanirrahim. Semoga buku ini bisa terjual banyak dan juga bisa memberikan banyak pencerahan, banyak referensi kepada para pembacanya ya. Saya ucapkan selamat kepada Mas Nana Sastrawan, dan semoga bukunya bestseller ya, 2.500 eksemplar minimal. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Alfi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra. Dan saya ucapkan selamat kepada Bapak Nana Sastrawan atas peluncuran bukunya yang berjudul Jangan Kutuk Aku Jadi Penyair. Selamat Kak Nana. Dan Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya yaitu ada penyampaian ulasan oleh pembedah kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Maman Esmahyana. Sebelum itu, saya menyapa Bapak Maman dulu. Halo, selamat malam, Pak Maman. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya malam ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, selalu sehat, baik-baik saja. Terima kasih atas undangannya. Ya, sama-sama Pak. Sebelum dimulai, saya akan terlebih dahulu membaca profil dari Pak Maman ini. Nama Maman Esmahyana,
lahir di tanggal 18 Agustus 1957. Beliau adalah seorang sastrawan berkebangsaan Indonesia. Namanya dikenal melalui karya-karyanya berupa puisi, prosa, artikel, dan buku-buku pelajaran bagi sekolah. Selain mengajar di perguruan tinggi, beliau juga seorang peneliti dan merupakan salah satu penerima tanda kehormatan Satya Lancana karya Satya dari Presiden Republik Indonesia di tahun 2005. Dan langsung saja kepada Bapak Mahyan, kami persilahkan. Langsung nih. Nggih, Pak, langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan perbincangan kita memperoleh barokah dan memberi inspirasi, terutama pemantikir. Selamat saya sampaikan kepada Nana Sastrawan karena sebetulnya dia kawan dekat dan beberapa kali kami tidur bersama meskipun beda ranjang, tapi dia tidak pernah membicarakan puisinya itu. Jadi buat saya ini kejutan, ya. Dan saya lihat Nana percaya diri dengan puisinya itu. Ya, ini penting untuk teman-teman penyair, ya. Kalau yang masih belajar bolehlah. Kalau yang sudah menerbitkan beberapa buku, ya, percaya diri saja, tidak perlulah ngambil itu apa endorsement yang bererot itu, ya. Karena seringkali kemudian ada anggapan bahwa yang terlalu banyak endorsement di belakangnya itu atau memberi kata pengantar dan seterusnya itu, dia nggak percaya diri. Nah, Nana ini percaya diri. Sebetulnya dia bisa saja minta kata pengantar saya atau Mas Ahmadun atau Sutarji, ya, atau Abdul Hadi, tapi dia tidak komentar apa-apa tentang bukunya itu. Tiba-tiba sudah terbit saja. Nah, ini betul-betul kejutan karena yang saya pikir peluncuran buku itu bukan bukunya dia. Ternyata buku Nana sendiri. Nah, jadi ya, selamat buat Nana, ya, atas buku puisinya, dan sepertinya dia untuk buku puisi ini menggarap secara serius, secara hati-hati, meskipun tentu saja di sana-sini ada banyak hal yang bagi saya, ya, perlu dipikirkan ulang atau perlu dikembangkan. Ya. Jadi selamat buat Nana atas bukunya yang ngambil judul agak provokatif, ya. Nah, kita mulai dari judulnya. Ternyata tidak ada puisi di dalam buku itu yang judulnya Jangan Kutuk Aku Jadi Penyair. Nah, ini juga pelajaran buat teman-teman penyair. Ya, seringkali teman penyair ini mengambil judul dari salah satu puisi yang ada di dalamnya. Nah, kesannya itu pertama dia tidak punya ide untuk membuat judul. Yang kedua cari mudahnya. Dan yang ketiga risikonya itu buku puisi dengan judul yang diambil dari puisi bersangkutan itu seolah-olah puisi itu sebagai maskotnya, sebagai yang terbaik. Padahal terbaik menurut penyair kan belum tentu juga terbaik menurut pembaca. Jadi kalau puisi pertama itu sudah
oleh pembaca dianggap loh ini kok puisinya nggak bagus-bagus amat, ya artinya keseluruhan puisinya berada di bawah standar judul puisi yang diambil judul buku itu. Maka lebih baik ya judul itu cari judul baru, ya, bahwa judul baru itu ada kaitannya dengan isi, ya syukur. Tidak ada kaitannya juga tidak apa-apa. Karena itu tugas pembaca untuk mencari hubungan, apakah ada hubungan antara judul dengan isi. Tugas penyair adalah menulis puisi dan membuat judul yang provokatif. Nah, kalau kemudian judul itu provokatif, tentu saja banyak orang yang tertarik untuk membaca buku itu. Jadi buat saya judul yang diambil oleh Nana itu judul yang pas, pilihan yang dilakukan oleh Nana pas. Yang ambil judul dengan judul yang agak provokatif. Ya. Jangan kutuk aku jadi penyair. Walaupun menurut saya tidak keren, tapi itu provokatif. Ya. Nah, lalu apakah judul itu ada isinya, ada kaitannya dengan isi atau tidak? Mari kita lihat. Ya, pertama judul itu menunjukkan ada bukan kontradiksi ya, namanya paradoks. Ya, paradoks sesuatu yang seolah-olah bertentangan, tetapi ada kebenarannya. Nah, yang pertama adalah jangan kutuk. Ya, jangan itu kan negasi, larangan, imperatif. Kemudian kutuk ini doa yang diharapkan menghasilkan sesuatu yang buruk. Padahal banyak juga para aulia ya yang mengutuk murid-muridnya itu ya dengan sesuatu yang bagus. Jadi misalnya saya kutuk kamu jadi presiden, saya kutuk kamu jadi gubernur. Nah, jadi ada semacam pembalikan makna bahwa kutuk itu adalah doa yang diharapkan orang bersangkutan terkena itu. Dan kalau dikutuk jadi presiden, ya mudah-mudahan kemudian benar jadi presiden. Jadi maling kundang kalau ibunya itu tidak kutuk jadi batu, ya saya kutuk kamu jadi pengusaha yang mencintai ibunya, bisa kembali mencintai ibunya, ya. Nah, tapi di luar persoalan itu, ini soal permainan, ya. Itu yang kemudian saya sebut sebagai paradoks, ya. Mengutuk sesuatu yang seolah-olah buruk. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya ya, jangan kutuk aku jadi penyair, artinya penyair itu sesuatu yang dianggap sebagai negatif. Tapi kita lihat, kalau betul penyair itu negatif, artinya ya, tamatlah riwayat Amir Hamzah, Hairil Anwar, Rendra, Sutarji, dan sebagainya. Dan ya berakhir pula kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan puisi, yang baik berkaitan dengan kepenyairan. Tetapi sekarang malah kegiatan kepenyairan itu luar biasa banyaknya. Orang berlomba-lomba ikut grup puisi, menulis puisi, menulis buku, ikut pelatihan menulis puisi, dan seterusnya. Artinya orang ada keinginan untuk menjadi penyair. Artinya penyair itu positif, maknanya positif. Dan dalam kenyataannya memang posisi penyair itu sebetulnya posisi yang positif, yang dalam tanda petik ya, yang melahirkan ide NKRI. Yang melahirkan ide NKRI itu adalah penyair yang bernama Muhammad Yamin, yang kemudian dirumuskan ke dalam puisi pendek yang bernama Sumpah Pemuda. Nah, kalau tidak ada Muhammad Yamin, tidak terbayangkan negeri ini seperti apa. Dan satu yang penting dari Sumpah Pemuda itu adalah butir ketiga.
menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Maka selama bahasa Indonesia itu tetap dipertahankan sebagai bahasa persatuan, maka tidak akan terjadi disintegrasi. Ya, orang dari berbagai daerah tetap akan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah, artinya Indonesia akan tetap berdiri sebagai negara kesatuan. Nah, kembali lagi ke jangan kutuk aku menjadi penyair. Nah, itulah yang disebut sebagai paradoks. Ya. Seolah-olah buruk, padahal baik. Ya, jadi pesan jangan kutuk itu ya implisit sebetulnya positif. Jadi positif tambah positif jadi positif. Ya. Nah, apakah kemudian puisinya itu juga mencerminkan sesuatu yang sejalan dengan judulnya? Nah, maka kita lihat ya, isi dari puisi-puisi yang ada di dalam buku itu. Jadi kembali lagi persoalan judul itu menunjukkan adanya paradoks dan itu penting sekali. Jadi di dalam kepenyairan dimanapun di dunia ini ada beberapa hal yang penting dikuasai oleh penyair. Salah satu diantaranya adalah paradoks. Ada juga metafor. Jadi kalau enggak ada metafor, ya itu bukan puisi yang baik. Kira-kira gitulah. Nah, kemudian puisi ini ada 71 puisi. Dibagi ke dalam 3 bab. Bab 1 bicara tentang dunia bayi. Bab 2 tentang politik di luar itu. Judulnya itu perjalanan di dalam rumah. Ya, ada sekitar 28 atau berapa ya. Kemudian bab 3 ya, itu sisanya. Nah, sekarang bagaimana bab 1 itu? Nah, bab 1 perjalanan di dalam rumah. Nah, ini juga paradoks. Kenapa paradoks? Karena perjalanan itu justru harus keluar rumah, bukan di dalam rumah. Orang keluar rumah harus akan melakukan perjalanan. Ini Nana menulis judulnya itu, dan salah satu judul puisinya itu juga mengambil judul itu, perjalanan di dalam rumah. Bagaimana orang melakukan perjalanan di dalam rumah? Ya. Nah, itu yang disebut sebagai paradoks. Ya. Karena apa? Kenapa? Karena ya, secara semantis perjalanan itu memang keluar rumah. Dan dari keluar rumah melakukan pengelanaan dan kemudian pulang kembali ke rumah, barulah itu yang disebut sebagai perjalanan. Nah, Nana mengambil judul perjalanan di dalam rumah. Ternyata ya, yang dimaksud dengan perjalanan di dalam rumah itu adalah memanfaatkan benda-benda yang ada di dalam rumah ya, yang berkaitan dengan perjalanan dia menghasilkan benda itu. Artinya lagi, nah ini juga untuk akhir atau gitu ya, yang ingin menulis puisi atau inspirasi karena dunia bisa menjadi puisi. Nah, benar di dalam rumah saya menyebutnya sebagai dia tidak karena puisi. Mohon maaf, Pak Maman. Ini suaranya terputus-putus. Barang-barang itu ada di mana? Kita harus melakukan perjalanan.
Suara saya masih jelas nggak? Oh iya, sudah jelas, sudah jelas. Tadi terputus-putus. Halo, Pak Maman. Ya, Suaranya tidak jelas. ya jadi kalau Ya, oke. suaranya Jadi bab terputus. 1 itu Nana mengambil data yang berkaitan dari situ, ya, misalnya tentang itu tapi akan ada di dalam rumah. Kalau tidak didatangkan dari luar, jadi perjalanan yang dimaksud dengan perjalanan di rumah itu Mohon maaf, Bapak. Ini suaranya terputus-putus. Nyambung. Suaranya sudah hilang. Mohon maaf, Bapak Ibu. Sepertinya Pak Maman susah ini jaringannya. Kita tunggu sebentar ya. Ini Pak Maman malah keluar dari Zoom ini Mbak. Udah terlempar kayaknya nih. Iya kayaknya, Pak. Mungkin sedang mencari jaringan yang stabil, tempat yang jaringannya stabil. Mohon ditunggu sebentar ya, Bapak Ibu sekalian. Ini saya sampaikan lagi, nanti di grup WA akan kami umumkan pemenang door prize ya. Jadi nanti akan kita pilih beberapa orang yang beruntung untuk mendapatkan buku Nanak Sastrawan yang berjudul Jangan Kutuk Aku Menjadi Penyair. Jangan kutuk aku jadi penyair. Nah ini teman-teman nanti bisa gabung di grup WA yang tadi saya share di room Zoom. Dan juga nanti ada sertifikat bagi yang mengikuti. Nih, silakan bisa gabung di grup WA yang tadi saya share. Ya. Oke, ini Pak Maman belum gabung juga nih, bagaimana nih? Kita sapa Mas Nana Sastrawan coba Mbak Alfi. Oke, boleh Pak Indra. Sambil menunggu Pak Maman gabung lagi, kita sapa dulu nih penulis kita. Ada Mas Nana. Halo, Mas Nana. Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Mbak Gimana Mas Maha, kabarnya? Alfi, sama Mas Indra. Ya. Iya, Gimana ini Mas kabarnya? keluar dari Zoom Ya, nih. sepertinya Pak Maman terkendala sinyal. Iya. Tadi dia sebelum maghrib tuh tadi juga sempat ngobrol, sinyal wifi-nya lagi bermasalah. Tapi kita tunggu aja. Iya. Ya, jadi gimana? Terima kasih loh Mas Indra atas apresiasi puisi-puisi saya diterbitkan oleh SIP Publishing. Dan malam ini terima kasih juga sudah di launching di ruang digital ini. Ya, sama-sama Mas Nana udah bersedia menerbitkan bukunya di SIP Publishing. Ini menjadikan SIP Publishing semakin dikenal. Amin, amin, amin. Ya. Ini mungkin sambil menunggu waktu, mungkin ada yang ingin disampaikan nggak Mas Nana ini? Atau mau bagaimana? Soalnya Pak Maman juga belum bisa masuk gitu. Ya, saya berbicara proses kreatif ya, berbicara proses kreatif tentang buku puisi ini. Yang pasti buku puisi ini memang dibagi 3 bab sama saya itu. Penulisannya hampir panjang ya dalam proses menulis ini. Saya begini, puisi itu bagi saya itu sesuatu hal yang saya bilang goib lah. Kenapa saya bilang goib? Dia itu kayak seolah-olah membayangi dalam kehidupan sehari-hari saya ya, dalam beraktivitas, entah itu di rumah, entah itu bekerja, entah itu bertemu dengan teman-teman dan segala macam. Ada hal-hal yang menurut saya peristiwa-peristiwa itu yang awalnya hanya ada di dalam pikiran, tiba-tiba muncul seolah-olah menjadi suatu kenyataan yang dalam pikiran itu. Jadi ini mengapa puisi itu menjadi keasikan tersendiri bagi diri saya itu, dan juga menjadi suatu kekhawatiran gitu. Maka seolah-olah saya dikutuk menjadi seorang penyair yang setiap hari dihadapkan dengan berbagai macam peristiwa yang harus saya ungkapkan, yang harus saya tuliskan ke dalam sebuah kata-kata, yaitu puisi. Jadi memang di 3 bab ini memiliki kedekatan tersendiri dalam diri saya. Yang pertama itu tadi sempat disinggung di awal oleh Pak Maman, berbicara tentang perjalanan di dalam rumah. Jadi kehidupan di dalam rumah yang titik fokusnya adalah saya membidik dunia bayi itu tadi. Saya berbicara tentang bagaimana bayi itu tumbuh, bagaimana benda-benda yang dalam rumah itu seperti lemari bayi, celana bayi, popok dan segala macam itu menjadi suatu benda-benda yang hidup gitu dalam kehidupan saya, sehingga menjadi sebuah titik fokusnya dalam menulis puisi. Terus yang kedua itu puisi-puisi yang sifatnya di luar ya, eksternal tadi, di luar rumah tadi. Posisinya itu puisi-puisi yang dalam perjalanan saya ke sana ke sini itu saya menemukan banyak peristiwa yang sehingga menjadi sebuah puisi. Dan yang ketiga itu, bab ketiga itu saya ambil judulnya itu di Pelukan. Nah, bab ketiga ini juga agak unik nih. Banyak di bab ketiga ini puisi-puisi saya yang sebenarnya sudah dipublikasikan dalam konteks pembuatan film, untuk untuk pementasan teater dan segala macam. Itu ada di bab ketiga. Jadi puisi itu membawa diri saya itu ke dunia yang tadinya saya ini seorang manusia kamar, tiba-tiba menjadi manusia global gitu. Nah, itulah kenapa puisi itu sangat goib lah bagi saya, itu kan sangat asik lah sebenarnya. Saya mengharapkan teman-teman di sini juga menulis puisi itu harus dengan asik gitu, dengan fun, dengan santai, dengan bahagia gitu. Karena di situ kita bisa banyak menemukan
sisi di diri kita gitu dalam kehidupan kita itu bisa menjadi suatu hal yang yang apa ya bahasanya itu ya menarik lah gitu untuk dibaca oleh banyak orang. Itu sih kalau proses kreatifnya sih, Mas Mbak Maha. Oke. Saya akan membacakan satu puisi misalkan ya. Di sini saya akan membacakan sebuah puisi nih. Misalkan kita ambil cerita pulang kerja misalkan. Ini salah satu puisi saya di dalam buku ini. Cerita pulang kerja. Aku selalu senang membeli popok bayi ke toko swalayan setelah pulang kerja, sebab aku sering menemukan mimpi pada merek popok bayi. Konon, semakin besar ukurannya, semakin luas harapan yang tiba, seperti bayi yang tumbuh menjadi kanak-kanak bermain layang-layang boneka. Seketika letih dan lapar berguguran, jejak kota tertinggal di roda kendaraan. Barangkali popok bayi obat mujarab bagi jiwa sepi yang hidup di bawah sepatu-sepatu. Perempuan penjaga toko terdiam, menunggu atau ditunggu. Ia tidak membuat janji denganku. Matanya berkaca-kaca haru. Pastilah ia mendambakan menjadi ibu. Pada rahimnya lahir sebuah waktu, atau ia merasakan kelabu, ditinggalkan kenangan dan rindu. Aku selalu senang membeli susu bayi ke toko swalayan setelah pulang kerja, sebab menyembuhkan akun dari sepi, dan suara tangisan bayi membuat dunia selalu tertawa. Aku pulang dengan berlari. Dalam setiap pandangan ada bayi. Tawa bayi, tangis bayi, ada bayi-bayi. Dalam setiap bayi ada pelangi. Pintu terbuka. Sepasang mata yang lelah menahan tidur sepanjang hari. Beras sudah habis. Ruang-ruang hatiku sunyi. Nah, ini puisi cerita pulang kerja ini. Kalau berbicara proses kreatif ya, puisi itu memang cerita dalam pulang kerja ini memang saya lakukan gitu. Ketika saya mempunyai bayi di rumah itu, biasanya istri itu suka WA saya gitu untuk nitip beli popok bayi, beli susu, hal-hal yang mungkin sering dilakukan juga oleh para suami lah di luar sana. Ya hal-hal yang kecil seperti ini terkadang membuat saya itu merasa ini loh hidup seperti ini gitu kan. Nah, ini puisi gitu. Bagi saya itu kehidupan ini ya puisi gitu. Makanya saya tidak ingin menulis puisi itu jauh dari luar yang saya tidak ketahui. Saya ingin menulis puisi itu dari hal-hal yang memang saya ngerti, saya ketahui yang ada dalam lingkaran saya, sehingga saya tidak berbicara ngawur lah kesana kesini gitu. Karena saya merasakan bahwa puisi itu memang sangat dekat lah dengan kita gitu. Ini salah satu contoh lah di dalam buku puisi saya ini. Sepertinya Pak Oman sudah bergabung lagi, Mas. Iya, bergabung. Ya, mungkin langsung ke Pak Oman lanjut lagi aja, biar lebih objektif. Iya, halo Pak Oman. Halo, mohon maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Ini sudah stabil ya Pak Oman ya jaringannya? Ya. Bisa dilanjutkan ya? Bisa. Mohon maaf kepada para peserta. Ya inilah risiko kalau kita melakukan Zoom meeting. Tapi ya mudah-mudahan semuanya bisa baik-baik saja. Ya. Oke, jadi kembali lagi ke bukunya Nana itu. Ya. Bagian pertama ya tentang dunia bayi ini betul-betul bisa menginspirasi banyak orang. Mereka yang penyair senior atau penyair yang mau belajar jadi penyair. Nah, kenapa? Karena Nana
menulis puisi ya itu dengan bahasa yang sederhana. Karena menulis puisi dengan bahasa sederhana, metaforanya ya memang banyak juga metafora itu. Seperti misalnya dia gambarkan hidup di bawah sepatu-sepatu ya. Tapi kita bisa tidak terlalu sulit untuk membayangkan ya, apa yang dimaksud dengan metafora itu. Ya, jadi artinya Nana membuat metafora dengan memberi lanjaran, memberi semacam sinyal, ya, sehingga orang bisa menghubungkan teks itu dengan makna yang hendak disampaikan di dalam puisi itu. Nah, beda dengan misalnya puisi-puisi yang disebut sebagai puisi gelap. Puisi gelap itu metaforanya memang rumit, ya. Yang tahu itu hanya penyairnya dan Tuhan. Mungkin juga Tuhan nggak tahu tuh ya, apa yang ditulis oleh penyair itu, saking rumitnya. Dan saya kira juga penyairnya itu sok-sokan aja, ya, sehingga kalau ditanya ini maksudnya apa, ya, bingung juga dia. Nah, seringkali ada kesan penyair itu merumit-rumitkan teks, ya. Sehingga yang tahu seperti tadi saya sampaikan itu hanya dia dan Tuhan. Padahal penulis puisi-puisi yang baik ya tidak harus merumit-rumitkan seperti itu. Wajar-wajar saja, ngalir saja. Maka coba saja lihat tuh buku puisi-puisinya Sapari Djoko Damono, Djoko Pinurbo, kemudian Sutarji yang belakangan ini, Abdul Hadi, Ahmadun. Bahasanya biasa saja kok itu. Ya, dan kita mudah mencantelkan teks itu dengan dunia di luar teks. Nah, karena itu juga dengan kesederhanaan bahasa yang disampaikan di dalam puisi itu memberi peluang kepada para pembaca untuk melakukan tafsir yang macam-macam. Maka tidak salah kalau misalnya ada satu teks dibaca oleh 10 kepala, dimaknai juga hasilnya adalah 10 tafsir dan 10 makna. Ya, dan itulah puisi. Karena puisi bermain dengan bahasa yang lugas, langsung, padat, dan sebagainya. Yang penting di sana itu adalah bagaimana teks puisi itu mengisyaratkan teks dengan sesuatu yang di luar itu. Atau menghidupkan saklar asosiasi pembaca. Nah, ini contoh yang sering saya pakai itu puisi pendek Jepang ya, haiku. Katak melompat, plung. Nah, plung itu membayangkan satu peristiwa yang macam-macam itu. Bisa saja katak itu jatuh ke air, jatuh ke sawah, jatuh ke sungai, dan plung itu menggambarkan cipratan air. Padahal di dalam puisi itu kan tidak digambarkan. Katak melompat ke dalam air yang menciptakan cipratan dan seterusnya dan seterusnya. Itulah puisi. Nah, Nana berhasil, terutama dalam dunia bayinya ini ya, berhasil menyampaikan pesan-pesan sederhana itu dengan berbagai kemungkinan tafsir. Dan saya lihat juga terutama bagian 1, paradoksnya itu tetap masih kuat. Maka saya kutip di dalam makalah saya itu puisinya cerita pulang kerja. Ya, bagaimana dia datang ke supermarket, bertemu dengan pelayan dan seterusnya, dan dia dengan bangganya kemudian datang tuh ke rumah ya, karena saking cintanya pada anaknya itu. Tetapi begitu datang ke rumah
Nah, yang ketemu itu adalah wajah lelah seorang perempuan, wajah lelah, tapi di sini tidak disebutkan perempuannya. Pokoknya wajah lelah yang orang nggak tidur semalaman. Kemudian pernyataannya itu yang mengagetkan, beras habis katanya. Kalimat pendek beras habis ini itu ceritanya panjang dan mengasosiasikan macam-macam. Nah, kemudian ditutup dengan pernyataan ruang-ruang hatiku sunyi. Udah, ya, dia tidak marah, dia tidak stres, dia tidak cemas. Pokoknya ruang-ruang hatiku sepi. Nah, itu juga menggambarkan bagaimana yang tadinya disampaikan secara baik-baik saja, begitu sampai ke rumah ternyata ada persoalan besar. Artinya lagi bahwa peristiwa itu, ya, peristiwa yang digambarkan dalam puisi itu sebetulnya bicara banyak hal tentang kita, tentang cinta seorang ayah kepada istrinya, cinta seorang ayah kepada anaknya, ya, kemudian perjuangan ibu dalam merawat dan mendidik anaknya, semalaman dia nggak tidur dan seterusnya dan seterusnya. Ini dunia yang besar sebetulnya. Nah, jadi buku ini ya, bukan karena Nana teman saya, ya, tapi memang bagian satu itu bagian yang saya kira perlu dipelajari dan kemudian dikembangkan dengan tema-tema yang lain, yang khas, yang unik dan sebagainya. Nah, dengan begitu ya, mencari tema itu nggak harus menunggu ilham, sebagaimana yang disampaikan oleh penyair Pujangga Baru, atau mencari ilham sebagaimana yang dilakukan Hairil Anwar. Kenapa? Karena ilham itu adalah kreativitas, dan kreativitas itu bisa muncul dari barang-barang yang ada di sekitar kita, dan Nana sudah melakukan itu. Nah, kemudian bab 2 itu ada banyak hal yang saya kira menunjukkan kemarahan penyair terhadap dunia sekitar, terutama pemerintahan dan sebagainya. Ya. Kemudian bab 3 ya temanya macam-macam, tapi intinya adalah bagaimana dia bercerita secara lepas, ngalir, ya, nggak neka-neko, nggak pakai metafora yang rumit. Nah, tapi banyak sekali simbol yang bisa kita tarik ke dunia di luar teks. Jadi intinya adalah kita perlu bergembira menyambut buku Nana Sastrawan yang judulnya provokatif. Ya, jangan kutuk aku menjadi penyair, ya, tapi dengan buku itu kemudian dia jadi penyair. Dan penyair, menurut saya penyair yang baik bolehlah. Penyair yang baik karena dia nggak macam-macam. Dan menulis puisi itu nggak harus macam-macam. Coba pelajari itu puisi-puisi penyair sufi itu. Rumi, ya, Jalaluddin Rumi itu bahasanya biasa saja. Puisi-puisi Pasapardi bahasanya biasa saja, ya, nggak rumit. Tetapi dari kesederhanaan itu ada yang namanya kedalaman. Ya, ada persoalan besar di situ. Dan persoalan besar itulah yang kemudian memungkinkan puisi yang tanpa sederhana itu bisa ditafsirkan macam-macam. Ya, misalnya saja puisi Pasapardi yang pendek itu ya, Tuan, Tuhan bukan, tunggu sebentar, saya sedang keluar. Ini paradoks juga. Saya sedang keluar. Ya, dia mau menipu Tuhan. Seolah-olah Tuhan bisa ditipu. Tuhan tunggu sebentar ya, sayanya ini sedang keluar. Gitu. Bagaimana mungkin Tuhan ditipu? Bagaimana mungkin saya sedang keluar, orang dia lagi ngomong kok di depannya? Ya, itu namanya paradoks. Ya. Tapi dengan begitu kemudian orang bisa menafsirkan macam-macam tentang puisi itu. Tentang ketakutan menghadapi kematian, tentang macam-macam lah ya. Nah, jadi ya
kuncinya adalah bagaimana kita menguasai bahasa. Dan penguasaan bahasa di dalam puisi nggak harus juga menciptakan metafora yang rumit, ya. Tetap dengan bahasa yang kira-kira simbolik, tapi ada semacam sinyal atau isyarat yang memungkinkan orang kemudian bisa masuk ke dalam dunia puisi yang bersangkutan. Jangan belum apa-apa sudah ini puisi ngomong apa sih? Nah, kalau sudah sikapnya seperti itu, pembaca tidak akan melanjutkan pembacaan puisi itu, ya. Nah, tidak akan muncul keinginan pembaca untuk membaca sampai tuntas puisi bersangkutan. Nah, membacanya saja tidak mau, bagaimana mungkin dia coba memahami? Ya. Bahwa ada puisi-puisi yang sulit dipahami, misalnya maknanya, tapi enak dibaca, ya nikmati saja. Kira-kira itu ya. Kembali saya menyampaikan selamat kepada Nana Sastrawan atas buku puisinya yang terbaru. Ya, jangan kutuk aku jadi penyair. Nah, yang repot itu adalah Nana nggak ngirim buku puisinya sehingga saya harus lihat di PDF-nya. Nah, itu yang bikin rumit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maman atas penyampaian ulasannya, luar biasa sekali. Dan Bapak Ibu, Kakak Adik dan Saudara hadirin, acara selanjutnya itu ada diskusi dan tanya jawab. Untuk jika ingin bertanya bisa melambaikan tangan atau bisa juga lewat kolom chat. Pertanyaannya bisa seputar ulasan yang tadi Pak Maman sampaikan atau pertanyaan lain yang masih menyangkut judul buku dari Mas Nana ini. Jangan kutuk aku jadi penyair. Silahkan, saya persilahkan untuk para peserta bisa bertanya. Sudah banyak sekali. Langsung saja, ini dari Kak Ida dulu yang sudah dari tadi melambaikan tangan. Halo, selamat malam Kak Ida. Halo. Halo, Ibu Ida. Halo, Ibu Ida. Ya, tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bertanya pada kesempatan ini. Semoga Pak Maman sehat selalu dan tetap semangat mengawal perpustakaan di tanah air. Terima kasih, Bu Ida. Pada Kang Nana juga saya mengucapkan selamat. Saya sudah mendapat kesempatan untuk kegiatan webinar ini. Pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak adalah bagaimana dalam penulisan atau pembuatan judul sebuah puisi harus selalu sejalan dengan isi puisinya atau sah-sah saja seperti yang dilakukan oleh Kang Nana ini kan lebih sesuatu yang bertentangan, yang paradok dengan isi puisinya itu. Bahkan di judul puisi yang di bukunya itu tidak satupun judul puisi di dalamnya yang ada menyatakan jangan kutuk aku jadi penyair. Jadi sebaiknya yang seperti apa itu untuk judul puisi itu? Apakah harus sesuai isi bukunya, boleh bertentangan, atau harus mengambil salah satu judul yang ada di dalam puisi itu? Karena ini bagi saya sebagai guru mata pelajaran bahasa Indonesia di SMA, pertanyaan-pertanyaan kecil ini sering dipertanyakan gitu, dan saya belum punya acuan yang tepat. Ya.
kasih. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam. Bisa langsung dijawab atau bagaimana? Iya, boleh langsung dijawab, Bang Maman. Ya, betul Ibu Ida ya. Itu persoalan yang seringkali menjadi kebingungan para siswa ya. Nah, kita sebagai guru memang perlu kreatif ya. Nah, oleh karena itu, terutama untuk pelajaran menulis cerpen atau menulis puisi atau apapun, ya, jangan dimulai dari judul. Kalau mau nulis cerpen, ya kira-kira judul sementara boleh, tapi jangan sebagai judul akhir nantinya. Tulis aja dulu puisinya atau apanya, cerpennya, atau termasuk juga kritiknya, kalau ulasan misalnya. Nah, baru terakhir setelah tulisan itu selesai, bikin judulnya. Jadi judul ditulis terakhir. Yang selama ini pelajaran mengarang, selalu guru menyampaikan judulnya dulu. Apa akibatnya? Nah, akibatnya siswa terbelenggu, terkerangkeng oleh judul itu. Seolah-olah harus sesuai dengan judul. Gitu. Jadi judul ditulis terakhir. Nah, kalau kemudian ada pertanyaan dari pembaca, kok judulnya nggak ada kaitannya dengan isi? Ya tidak apa-apa juga. Nggak bakalan ditahan Sambo. Ya Bu ya? Iya, Bapak. Sambonya udah dihukum mati, Bu. Iya. Ya. Jadi nggak apa-apa, Bu. Yang penting judul itu ya provokatif, membuat orang penasaran, ya, agak-agak indah sedikit ya. Nah, untuk sampai ke situ, buatlah judul itu terakhir. Begitu. Nah, ini yang dilakukan oleh Hamzat Rangkuti dan banyak penulis yang lain. Ya, dia membuat judul itu terakhir. Bahkan untuk judul itu banyak juga yang kemudian istihoroh dulu, sembahyang tahajud dulu dan sebagainya. Ya, begitu Bu. Ya, nah, apakah kemudian ada kaitan dengan isi? Soal lain itu. Tugas pembaca untuk mengait-kaitkan. Bukan tugas penulis atau bukan tugas pengarang. Tugas pengarang adalah bagaimana orang tertarik untuk membaca karya itu dan kemudian membaca karya itu sampai selesai. Ya, coba itu novel Samannya Ayu Utami, nggak ada tuh Samannya di situ. Maksudnya apa Saman di situ? Ya nggak apa-apa juga. Ya, jadi begitu Bu. Ya, termasuk yang dilakukan Nana menurut saya itu tepat ya. Dia membuat judul itu terakhir dan tidak mengambil judul yang ada di dalam puisi itu. Kalau mengambil judul yang ada di dalam puisi, kesannya itu tadi seperti saya sampaikan itu, Bu, seolah-olah puisi itu yang paling baik di antara puisi-puisi yang lain. Karena itu orang biasanya mencari puisi yang menjadikan judul itu. Kalau puisi itu nggak bagus, maka tentu saja puisi berikutnya juga akan dianggap nggak bagus. Itu bahayanya kalau ngambil judul puisi, judul buku dari judul puisi. Maka biarkan saja judul itu ya tidak diambil dari puisi yang ada di dalam buku itu. Sekarang zamannya udah modern, zamannya udah banyak orang kreatif, maka kita harus out of the box, keluar dari konvensi. Seperti tadi pelajaran mengarang itu jangan dimulai dari judulnya, tapi dari masalahnya atau dari temanya. Baru judul dibuat terakhir. Kira-kira itu Bu. Ya, sudah terjawab nggak Bu? Kemudian juga ada soal bagaimana bahasa puisi. Ya, ada yang di chat ini, Mbak, bagaimana bahasa puisi, bagaimana menulis puisi yang baik.
Sudah terjawab. Saya sudah mendapat pencerahan yang luar biasa dan bermanfaat bagi peserta yang lain sepertinya. Ya, Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum. Kemudian ada pertanyaan bagaimana puisi yang kalimat dalam puisi yang baik. Ya. Kemudian apa nih? Nah, bagaimana cara menulis larik-larik puisi yang kira-kira inspiratif dan seterusnya dan seterusnya. Nah, pelajaran yang paling berharga dari semua itu adalah kita harus banyak membaca dari puisi-puisi orang lain. Belajar puisi adalah belajarlah membaca puisi-puisi yang lain. Ya. Nah, bisa saja puisinya Joko Pinurbo, puisi siapapun. Karena dari situlah kemudian ya kita akan memperoleh kata-kata tertentu yang tentu harus beda. Ya. Harus beda dengan apa yang sudah disampaikan oleh para pengarang itu. Nah, kalau beda maka kalimat atau larik dalam puisi itu menjadi, nah itu yang saya sampaikan di tulisan saya itu, autentik karya penyair bersangkutan, orsinil, tidak lagi terpengaruh, tidak lagi menjadi epigon, tidak lagi menjadi pembebek. Jadi kalau kita kagum kepada penyair ya boleh-boleh saja. Ya, misalnya kita senang pada puisi Joko Pinurbo. Ya, pelajari betul puisi-puisi Joko Pinurbo dan kemudian coba lihat nih keburukannya apa sih di karya Joko Pinurbo itu. Nah, kita coba itu yang kemudian diangkat. Atau apa yang belum dia ulas oleh Joko Pinurbo. Atau apa yang belum diungkapkan oleh Joko Pinurbo. Itu yang kemudian kita tulis. Begitu. Tapi kita tahu kekurangan Joko Pinurbo di mana. Atau kelebihan Joko Pinurbo di mana. Nah, bagaimana mungkin kita bisa tahu kelebihan dan kekurangan karya orang kalau kita nggak membaca itu. Maka ya, belajar menulis puisi, ya, belajarlah baca puisi sebanyak-banyaknya. Kalau mau menjadi cerpenis, bacalah cerpen-cerpen dunia ya sebanyak-banyaknya, termasuk juga novel. Begitu. Ya, ada lagi pertanyaan yang lain, silakan. Iya Pak Maman, ini dari Kak Ahmad Zain Fidawani yang sudah mulai melangkahkan tangan. Silahkan Kak Ahmad. Kak Ahmed. Pak Ahmed silakan. Ya Pak Ahmed. Ya silakan. Terdengar? Ya, ya terdengar. Ya, terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas segenap panitia penyelenggara webinar, seluruh peserta yang paling khusus saya ucapkan terima kasih dan salam takzim kepada Pak Maman dan Pak Nana juga. Ya, semoga lancar berkah manfaat semuanya. Amin. Sebelumnya perkenalkan saya Maulana Ahmad Zainal, nama pena saya ini Ahmad Zain Fedawani kebetulan. Saya masih menjadi mahasiswa S1 Pendidikan Bahasa Arab IAIN Kudus, aslinya Kudus, Jawa Tengah. Dan saya aturkan salam dari Kota Kletek, Kudus, seperti itu. Sebenarnya ada satu pertanyaan yang mengganjal, dan itu sangat mengganjal ketika MA. Teringat ketika saya dulu itu suka gandrung dengan puisi Khalil Gibran, dan saya sering untuk menulis apa yang ditulis oleh Khalil Gibran, menyalinnya, tapi salin-salin manual seperti dengan tulis. Suatu ketika guru saya itu mengatakan itu nggak bermanfaat gitu loh. Padahal dengan saya menulis ulang itu saya belajar lagi tentang puisinya Khalil Gibran itu seperti apa.
Kemudian makin ke sini saya makin berpikir, dan ini menjadi pertanyaan saya, nasib penyair ke depan itu seperti apa menurut panjenengan? Maksudnya terprovokasi dari judulnya Jangan Kutuk Aku Jadi Penyair, saya jadi berpikir nasib penyair ke depan itu seperti apa Indonesia. Karena aku lihat juga, Kawula lihat juga kan ternyata memang yang membaca puisi pun sedikit gitu, yang suka dengan puisi pun sedikit. Kalaupun ada ya bucin lagi seperti itu, dan tema-tema lain akhirnya tidak terangkat gitu. Yang menjadi pertanyaan itu bagaimana nasib penyair ke depannya, apakah terus berkutat kepada kebucinan atau ada kalanya kita harus mendobrak dengan tema-tema yang lain yang bahkan itu akan menggetarkan bangsa dan negara seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini bisa langsung dijawab ya. Bisa, Pak. Silakan. Oke. Yang pertama, menyalin itu sebetulnya perbuatan bagus. Nah, bahkan ada teman yang dia nggak pernah nulis cerpen, tapi saking pengennya dia nulis, ini pengalaman benar nih ya, fakta ini, saking pengennya dia bisa nulis cerpen, dia menulis ulang berkali-kali cerpen yang dia kagumi. Dia tulis ulang, dia ketik ulang berkali-kali. Setelah itu dia ketik ulang lagi, setelah itu ketik ulang lagi. Setelah dia semacam hafal ya, meskipun tidak hafal 100%, baru kemudian dia mengambil tokoh yang lain, latar yang lain, tetapi spiritnya hampir sama dengan yang ditulis itu, cerpen yang dia tulis itu. Ya, memang kemudian cerpen itu jadi bahan inspirasi, tetapi sudah berbeda sama sekali karena temanya lain, tokohnya lain, bahasanya lain. Dia tidak ngutip bahasa yang itu, ya. Jadi tetap saja ada manfaatnya menyalin itu. Asal jangan copy paste, asal jangan kemudian itu mengakui sebagai karya sendiri. Dan kalau mengakui sebagai karya sendiri, ya Anda menghancurkan karir Anda sebagai penulis, ya menistakan diri sendiri, ya itu. Nah kemudian yang kedua, bagaimana nasib penyair? Ya, jangan lagi bucin lagi, ya. Nah sesungguhnya tidak juga. Coba Anda baca kanal YouTube, lihat kanal YouTube, ya itu banyak sekali orang yang tiap hari yang memposting puisi-puisinya, membacakan puisi-puisinya dan kemudian disebarkan di YouTube. Dia sudah ongkang-ongkang itu kekayaannya dari YouTube itu. Bahkan ada anak muda ya, masih mahasiswa, namanya Dika Agustin, dia nulis puisi-puisi pendek di Instagram yang kemudian disebut sebagai Instapoet. Itu terkenal juga dan kemudian banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Kaya juga dia karena dia nulis puisi. Bahkan apa yang disebut sebagai penyair Rupi Kaur, keturunan India, dia nulis juga puisi-puisi pendek. Dan banyak orang yang suka. Sebetulnya itu puisi-puisi pendeknya baik Rupi Kaur maupun Dika Agustin itu semacam motivasi. Ya. Air mata tidak akan mengering sampai bla 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 kayak gitulah. Ya, semacam motivasi dalam larik-larik yang pendek. Tapi banyak orang yang suka. Nah, karena banyak yang orang suka, maka puisi itu diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Dan kemudian tuh si Rupi Kaur itu diundang ke beberapa negara untuk ngomong tentang puisinya. Karena itu kemudian ada yang menyebut bahwa sekarang ini penyair ya bisa mempekerjakan pengusaha. Karena penyair lebih kaya dari pengusaha. Saking itu ya, saking Rupi Kaur dianggap sebagai salah seorang penyair yang menghasilkan banyak uang. Nah,
Indonesia itu punya banyak bahan, punya banyak potensi yang belum banyak digali. Apa itu? Peribahasa, kemudian petata petitih suku-suku bangsa kita, kemudian cerita rakyat, kemudian legenda dan sebagainya. Saya kira di seluruh dunia ya, Indonesia paling kaya itu cerita rakyat, paling kaya tentang petata petitih itu. Mantra, kemudian pantun, syair dan sebagainya. Nah, ini kan bahan yang tidak akan ada habisnya. Maka manfaatkanlah bahan-bahan itu dan kemudian ya, publikasikan dalam dunia digital. Ya, dan nanti akan ada juga kalau itu terkenal, akan ada juga penerbit yang menghubungi. Oh, kalau gitu kita terbitkan ya jadi buku dan kemudian kita coba sebarkan ke sekolah-sekolah dan seterusnya. Itu yang banyak terjadi itu, termasuk juga misalnya novelnya Dirnatan. Novel Dirnatan itu awalnya adalah novel yang ditulis di platform digital, dan karena banyak orang yang membaca dan menyukainya, kemudian baru diterbitkan sebagai buku. Dan penerbit Gramedia itu banyak sekali yang menerbitkan buku-bukunya berdasarkan karya-karya yang di berbagai platform digital itu. Sekarang banyak kok platform digital. Ya, macam-macam, ada yang khusus tentang cerita detektif, ada yang khusus tentang cerita misteri, tentang rumah tangga, tentang macam-macam. Dan pembacanya tentu saja seluruh Indonesia itu. Nah, tinggal ya, bagaimana kemudian itu dikemas lagi, dan kemudian kalau biasanya penerbit tertarik karena seperti Dirnatan itu dibaca oleh jutaan, kemudian like-nya itu juga jutaan. Nah, karena itu kemudian diterbitkan jadi buku. Kira-kira gitu, Mas siapa itu? Ya, ya saya tetap optimis dengan kehidupan sastra kita, karena kita punya bahan yang tidak akan habis sampai kiamat. Apa itu? Ya, tradisi budaya etnik di seluruh Indonesia itu. Nah, itulah yang belum dimanfaatkan. Dan sekarang dunia masyarakat dunia itu justru tertarik pada kehidupan yang seperti itu. Cerita rakyat, maka lakulah itu diterjemahkan, dan kemudian penulisnya ya diundang ke negara bersangkutan dan sebagainya. Sekarang lagi ramai. Trennya adalah ke dunia etnik, ke kultur etnik. Nah, puisi-puisi yang diinspirasi oleh dunia etnik itu juga akan menjadi puisi yang khas, yang yang unik ya. Saya kira Nana juga tidak lepas dari pengaruh kultur di sekitarnya itu, Cirebon. Maka dia ceritalah tentang kehidupan di Cirebon. Nah, coba tanya tuh Nana. Ya, jadi dunia sekitar ini adalah ya, bahan kita untuk kita sampaikan kepada publik. Nah, supaya publik tertarik, maka penguasaan bahasa menjadi kata kunci. Kalau kita nggak belajar nulis, nggak membaca, ya bagaimana mungkin kita bisa menguasai bahasa? Maka kata kuncinya adalah belajarlah menulis sampai akhir hayat, terus menulis dan membaca apa saja. Ya, kira-kira itu ya. Si Mas siapa itu? Mas Ahmad. Terima kasih. Ya. Terjawab ya Kak Ahmed pertanyaan tadi. Dan untuk selanjutnya itu ada Kak Ilmi Tul. Halo Kak. Baik, apakah suara saya terdengar jelas?
Ya, jelas. Jelas. Silakan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmitul Amalia ya. Iya, Pak. Perkenalkan, nama saya Ilmitul Amalia, merupakan mahasiswi S1 dari UIN Alauddin Makassar. Baik, untuk menyempatkan waktu, langsung saja. Jadi tadi Bapak Maman ini memaparkan bahwasanya metafora atau makna ataupun pemaknaan dari suatu puisi hanya penulis ataupun Tuhan saja yang mengetahui. Namun di lain sisi saya juga pernah nonton videonya Joko Pinurbo atau Bapak Joko Pinurbo maknaan ataupun esensi dari sebuah puisi itu sebenarnya maknanya hanyalah pembaca, karena saat itu beliau sedang ditanya oleh salah satu peserta dan kata beliau bahwasanya makna atau arti dari sebuah puisi yang tahu adalah para pembaca, bukan si penulis itu. Jadi bagaimana jikalau pemaknaan dari suatu puisi oleh pembaca ini terbilang berdikotomi atau bertentangan dari sebuah atau dari suatu penciptaan puisi yang dimaksudkan oleh penulis. Jadi itu pertanyaan pertama saya, Pak. Jadi pertanyaan kedua saya, jadi saya pernah ikut lomba puisi Al-Quran tingkat nasional, namun yang mana puisinya ini makranya terkait Quran Surah Al-Alaq. Namun setelah saya membuat puisi tersebut, dosen saya malah mengkritik bahwasanya puisi saya ini terbilang bebas, padahal saya juga sempat baca ayat-ayat tersebut, membaca buku yang berkaitan dengan buku tersebut, dan menurut saya juga pemaknaan ataupun bait-bait yang ada dalam puisi itu tidak keluar dari ayat tersebut. Jadi pertanyaan saya terkait ini, apa yang perlu diperhatikan sebagai penulis dalam hal menulis puisi yang berkaitan dengan ayat Al-Quran ataupun kitab-kitab tertentu, karena kita tahu bahwasanya kitab-kitab ini sifatnya juga krusial. Itu pertanyaan kedua saya, dan ini pertanyaan terakhir, yakni pertanyaan ketiga. Pertanyaan saya, apa saja kekhasan puisi-puisi lama yang sudah dilupakan atau sudah tidak diadopsi lagi oleh penulis atau sastrawan puisi saat ini? Jadi itu sekian. Oke. Ya, terima kasih Amalia. Ya, untuk pertanyaan pertama tentang pernyataan Joko Pinurbo, ya, Joko Pinurbo benar bahwa yang memaknai puisi itu adalah pembaca, bukan penyair atau bukan pengarang. Jadi yang menjadikan karya sastra itu bermakna itu memang pembaca. Jadi kalau tidak dibaca puisi itu, bagaimana mungkin bisa bermakna? Orang nggak ada pembacanya kok. Ya. Nah, apakah kemudian pemaknaannya itu sesuai dengan apa yang ingin disampaikan oleh pengarang atau oleh penyair, atau tidak sesuai? Ya tidak apa-apa. Yang terjadi pada pemahaman dosenmu atas puisimu itu. Menurutmu puisi itu sesuai dengan aturan yang disampaikan panitia misalnya. Ternyata gurumu melihat bahwa puisimu itu terlalu bebas. Ya kan? Ya itu hak pembaca untuk menafsirkan itu. Tapi belum tentu juga pembaca lain sesuai dengan pemahamannya dengan dosenmu itu, ya. Nah, oleh karena itu, ya, yang paling penting di dalam penulisan puisi itu adalah bagaimana kita menghasilkan kata-kata tertentu yang memungkinkan pembaca bisa melakukan berbagai tafsir. Nah, sehingga 10 kepala bisa menghasilkan 10 penafsiran atau 10 pemaknaan. Nah, namanya juga karya sastra, apalagi ini puisi. Jadi tidak apa-apa ya. Orang menafsirkan X sementara kita sebagai penulisnya mengharapkan A, ya tidak apa-apa, itu haknya pembaca. Nah,
kita harus siap juga dengan tafsir-tafsir pembaca yang mungkin berbeda dengan apa yang hendak kita sampaikan. Itu yang disebut sebagai intentional falasi. Penyair atau pengarang maksudnya A ditafsirkan oleh pembaca jadi B. Ya tidak apa-apa karena hak pembaca. Karena pembacalah yang memaknai karya itu. Nah, kita harus berterima kasih juga kepada pembaca. Kenapa? Karena karya kita dibaca. Begitu bahwa pembaca pesannya itu beda dengan apa yang kita sampaikan ya tidak apa-apa. Karena belum tentu juga pembaca lain sejalan dengan pandangan orang yang bersangkutan. Begitu ya. Terus yang terakhir yang kedua itu apa ya, lupa jadinya. Yang kedua itu yang terakhir apa tuh? Lupa saya. Amalia yang terakhir. Iya Pak, jadi pertanyaan ketiga saya kekhasan atau ciri-ciri Oh puisi ya, lama oke ya, betul ya. Ini penting memahami puisi-puisi lama. Itu yang dikatakan oleh Bung Karno, jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Jadi kalau Anda mau menghasilkan puisi yang baik, maka pelajarilah karya-karya sebelumnya. Baca. Oh, ternyata karya sebelum itu lebih banyak pakai bahasa yang berbunga-bunga. Zaman Pujangga Baru bahasanya berbunga-bunga. Ya, nah itu zamannya. Ya, kemudian pesannya selalu berkaitan dengan kecintaan pada alam, ya. Pengagungan pada alam, melankolisme dan sebagainya, romantisisme dan sebagainya. Ya, tapi kita jadi tahu, oh ini loh yang dimaksud dengan romantisisme. Nah, sekarang banyak juga penyair-penyair kita modern ini juga mengangkat romantisisme, tapi tentu saja bahasanya tidak berbeda dengan bahasa zaman Pujangga Baru. Ya. Apa yang dilakukan oleh Hairil kan banyak juga sekarang dilakukan oleh penyair mutakhir. Tapi kan beda bahasanya. Nah, Sapardi Djoko Damono itu salah satu penyair yang dikagumi banyak orang. Salah satunya adalah dikagumi oleh Djoko Pinurbo, dan Djoko Pinurbo mempelajari benar karya-karya Sapardi sehingga dia bisa keluar dari dalam tanda petik ya pengaruh Sapardi. Dia bisa menemukan dirinya sendiri. Meskipun kalau kita lacak puisi-puisi Djoko Pinurbo yang awal, ada jejak Sapardi di situ. Tapi sekarang kan Djoko Pinurbo sudah jadi dirinya sendiri yang berbeda dengan gaya penulisan Sapardi Djoko Damono. Tapi tidak berarti Djoko Pinurbo itu tidak mempelajari karya-karya sebelumnya. Dia pelajari karya banyak penyair. Nah, dari situlah kemudian dia menemukan, oh jadi saya harus menulis model yang belum ditulis oleh penyair-penyair lain. Kira-kira begitu, ya. Jadi penting membaca karya-karya lama itu, ya. Tetap dia akan memberi inspirasi karena itu juga akan memberi gambaran apa yang terjadi pada masa dulu, ya, potret sosial pada zamannya. Oh ternyata zaman tahun 30-an itu para penyair lebih banyak bicara tentang misalnya nasionalisme, tentang alam, tentang segala macam. Nah, seperti teks Sumpah Pemuda dan puisinya Muhammad Yamin, ya, kita jadi ngeh ternyata Sumpah Pemuda itu inspirasinya dari puisi Muhammad Yamin tentang tanah air, tentang Indonesia, tanah tumpah darahku dan sebagainya itu. Nah, cuma kalau yang tadi ya tanah air dan Indonesia tumpah darahku itu adalah puisi panjang. Kalau Sumpah Pemuda ya itu dalam bentuk yang pendek dan sebagai pernyataan sumpah para pemuda begitu, sehingga belakangan
teks Sumpah Pemuda itu dianggap sebagai puisi juga. Begitu asbabul nuzul tentang Sumpah Pemuda itu, jadi kita tahu. Kalau kita tidak mempelajari, karena kita mempelajari puisi Muhammad Yamin yang sebelumnya. Begitu Amalia ya. Jawab ya Kak Amalia ya atas pertanyaan tadi. Ini punya Mohon maaf Pak Maman dan Khalifah ini. ya. Ya. Nah, ketika ini ada pertanyaan dari Khalifah. Katanya membaca buku puisi itu ya penting, dan ketika kita membaca buku-buku puisi terkadang tanpa sadar gaya berpuisi kita mirip dengan gaya penulis yang bersangkutan. Memang pada awalnya kita tidak bisa lepas dari soal pengaruh mempengaruhi itu. Tetapi lama-lama kita akan bisa keluar sendiri ya, dan kemudian lepas dari apa yang disebut sebagai epigonisme. Jangan sama, lepas dari sikap membebek. Kita harus beda dan kita harus melebihi penyair itu. Jadi kalau kita kagum kepada Djoko Pinurbo, pelajari karya-karya Djoko Pinurbo, bahwa pada awalnya itu mungkin ada mirip-mirip, ya nggak apa-apa. Tapi harus ada kesadaran bahwa saya harus menulis puisi yang lebih hebat dari Djoko Pinurbo. Harus ada kesadaran itu. Jangan tetap berada di bawah bayang-bayang Djoko Pinurbo. Begitu juga kalau kita kagum pada Sapati Djoko Damono dan seterusnya, termasuk juga tentang bukunya Nana itu. Nah, Nana kan mempelajari banyak puisi yang lain, tapi dia tidak mau ya ada kesan sebagai epigon penyair lain, sebagai pembebek penyair lain, maka dia buat model sendiri dan dia mengambil tema tentang dunia bayi. Begitu Khalifah ya. Oke, yang lain silakan. Mohon maaf Pak, sebenarnya ini untuk diskusi itu sampai jam 9 dan ini sudah lewat 10 menit. Iya. Ya. Dan mungkin boleh satu panel lagi Pak Muhammad? Ya, silakan. Ya, dari Kak Anissa Indah. Halo Kak Anissa. Arisa Endah ya? Iya Pak. Ya, halo. Bu Rima itu ada tuh Bu Rima. Oh iya, boleh Bu Rima, silahkan. Silakan Bu Rima. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Izin bertanya Pak dan Kak Nana. Saya ingin bertanya sebagai penulis pemula, bagaimana cara kita menambah kreativitas dan kekhasan kita dalam menulis sehingga tulisan atau karya kita itu dapat menarik minat pembaca. Dan satu lagi, bagaimana cara kita untuk meningkatkan kepercayaan diri kita dalam menulis dan mencari ide-ide kreatif. Terima kasih, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Rima ya. Saya kira buku Nana ini sebagai pelajaran, bisa jadikan bahan pelajaran bagaimana dia mengolah dunia sekitarnya itu menjadi puisi. Begitu. Jadi tentu saja di belakang itu dia membaca banyak karya. Jadi tetap aja Anda harus juga membaca banyak karya orang lain. Tidak bisa tidak. Ya. Puisi itu tidak datang dari kekosongan. Tiba-tiba blok ada malaikat lalu kemudian kita menulis puisi, enggak begitu juga. Ya. Tapi di belakang kita itu ada yang namanya informasi, pengalaman,
pengalaman baca, ya, kemudian pengaruh dari karya-karya yang lain, ya, sehingga apa yang kita tulis itu ya, punya sesuatu yang mungkin enak dibaca oleh pembaca. Jadi intinya adalah kita harus membaca banyak-banyak dan belajar menulis terus-terusan. Nah, sampaikan saja di dalam Facebook atau Instagram atau apa saja, sampaikan. Nah, nanti lama-lama tulisan kita akan jadi baik, akan jadi lebih bagus. Tapi prosesnya adalah latihan itu. Semakin banyak latihan, semakin cepat juga kita akan menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, kalau kita sudah menguasai bahasa, apapun bisa jadi cerpen, apapun bisa jadi puisi, dan tentu saja kita mengangkat sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Karena itu kemudian puisi kita, karya kita jadi menarik pembaca. Begitu. Ya. Maka misalnya disebutkan oleh si Rilke itu, jangan tulis puisi cinta. Maksudnya jangan yang nulis gombal-gombalan gitu. Kalau mau nulis puisi, ya, puisi cinta, ya, tidak perlu kata cinta itu dimunculkan, tidak perlu kata-kata bombastis, kata lebay dan sebagainya dimunculkan. Nah, buku puisi yang saya kutip dari puisi Nana itu, cerita pulang kerja. Ya, cerita pulang kerja itu kaya sekali dengan gambaran cinta. Cinta suami kepada anak, cinta tanggung jawab suami kepada profesinya sebagai apa, posisinya sebagai ayah, cinta ibu kepada anak, cinta ibu kepada suami, cinta pada kehidupan. Semuanya bicara soal cinta. Ya, dari satu bayi itu. Coba Anda amati itu dunia sekitar kita itu. Kan dia punya sejarahnya sendiri. Itu bagaimana sih panci kok bisa ada di dapur? Kan pasti ada sejarahnya. Nah, kira-kira gitu. Bu Rima ya. Jadi intinya bagaimana mengangkat peristiwa biasa menjadi luar biasa. Nah, kalau menjadi luar biasa, maka harus ada yang namanya imajinasi, yang namanya asosiasi. Ya. Kira-kira gitu. Jelas nggak, Bu Rima? Iya, cukup jelas, Ya. Pak. Cukup jelas. Baik, Pak Maman dan Mas Nana, waktu diskusi kita cukupkan dulu. Untuk acara selanjutnya itu ada untuk acara selanjutnya itu ada penyampaian dari penulis. Ya, itu penting itu. Iya. Pertanggungjawaban penulis. Silakan. Monggo, Mas Nana. Ya, terima kasih Mbak Maha. Pak Maman, mohon maaf Pak Maman, saya tidak bilang-bilang kalau saya hari ini atau beberapa bulan terakhir berencana menerbitkan buku. Meskipun kita sering ketemu dalam berbagai acara tentunya di daerah Jabodetabek. Suara saya jelas ini ya? Jelas. Saya soalnya lagi Jelas. tidak enak tenggorokannya. Saya memang seperti yang Pak Maman bilang di awal tadi, memang saya tidak pernah membicarakan tentang puisi-puisi ini kepada Pak Maman sebelumnya, meskipun beberapa ya sering ketemu dan sering berdiskusi tentang event-event kegiatan sastra di Jabodetabek bersama Pak Maman. Apalagi saya salah satu termasuk anak buahnya tentunya, anak buahnya Pak Maman di Yayasan Hari Puisi. Dan begini ya,
Saya itu banyak belajar pertama itu dari tulisan-tulisan Pak Maman tentunya di bidang sastra, puisi, terus dari buku-buku. Saya bersyukur juga berada dalam lingkaran para dewa sastra, di lingkarannya Pak Maman, Pak Ahmadun, Pak Rida, Pak Tarji tentu, Pak Abdul Hadi dan segala macam. Dan saya juga bersyukur berada di lingkaran buku-buku puisi, yaitu di Sayembara Buku Hari Puisi Indonesia. Jadi saya sedikit-sedikit nyolong waktu untuk membaca buku-buku yang berdatangan dari berbagai wilayah di Indonesia. Buku-buku puisi yang berdatangan ke kantor Yayasan Hari Puisi itu saya baca, saya perhatikan diksinya, saya lihat cara mengungkapkan para penyair itu dari berbagai wilayah, ada dari Makassar, dari Lampung, ada yang dari Kalimantan dan segala macam. Itu saya perhatikan mereka cara mengungkapkan peristiwa-peristiwa dalam sebuah puisi atau kata-kata dalam sebuah puisi. Jadi saya mendapatkan banyak ilmu sebenarnya berada di lingkaran Pak Maman dan para dewa sastra itu. Nah, ini menjadi poin plus lah bagi saya untuk terus tetap berkarya. Yang kedua, saya merasa malu kalau saya tidak berkarya ketika berada di lingkaran beliau-beliau ini. Kenapa saya merasa malu? Pak Ahmadun masih menerbitkan buku puisi. Pak Maman masih menerbitkan banyak buku. Bahkan yang terakhir dia menerbitkan buku Sihir Mantra. Terus Pak Tarji juga menerbitkan buku puisi. Ada yang di puisi-puisi yang terbaru itu. Terus Pak Abdul Hadi juga sama. Pak Rida yang nanti bulan depan juga beliau akan ada diskusi karyanya beliau di PDS Yasin. Jadi beliau-beliau ini masih terus berkarya di katakanlah usia-usia yang tidak seperti saya gitu. Jadi kalau saya tidak berkarya, kalau saya hanya berbicara tentang suatu hal yang dalam tanda kutip ya, suatu hal yang kosong tentang sastra, ya percuma. Maka saya termotivasi untuk menerbitkan buku puisi ini tentunya. Yang sejujurnya memang ini juga ditodong sama Mas Indra, kalau saya mau jujur ya, ketika terakhir ketemu di Purwokerto itu, ketika launching ruang literasi itu, ketika bersama Mas Golagong kan menerbitkan buku cermin ya, cerita mininya Mas Golagong itu. Nah, saya ditanya tuh sama Mas Indra, Mas Nana kapan nih gitu untuk buku puisinya. Nah, di buku puisi yang Perjalanan Dalam Rumah ini memang lama tersimpan naskah ini. Jadi dari pertama tahun 2014 ketika anak saya lahir, anak saya yang pertama itu 2014 sampai ke 2021 anak ketiga saya lahir itu. Jadi prosesnya sekitar ya lama lah, hampir 9 tahunan lah. Dan jadinya hanya sekitar kalau di bab pertama ya, khusus di Perjalanan Dalam Rumah itu jadinya hanya sekitar 30-an 2 puisi lah di bab pertama itu yang membicarakan tentang dunia itu. Nah, banyak peristiwa-peristiwa yang menurut saya saya belajar kehidupan gitu dari dunia rumah ini. Saya dari menikah, punya anak, keguguran, melahirkan istri saya, harus begini, harus begitu, dan terus berjalan sampai anak ketiga. Menyertai istri saya melahirkan, saya semalaman nunggu di ruang melahirkan, terus anak saya kena DBD 14 hari di rumah sakit. Yang kedua, saat itu maka saya tulis di puisinya ada bertemu dengan Dr. Reddy. Bertemu dengan Dr. Reddy itu berkisah tentang bagaimana saya 14 hari berada di ruangan rumah sakit menunggu anak saya yang kedua ini kena DBD. Nah, itu yang mengawal anak saya kena DBD itu adalah Dr. Reddy, dokter anak Reddy. Sampai sembuh anak saya. Ketika di masa kritisnya itu, anak saya usia 5 tahun,
tahun juga belum, kayaknya 4 tahun itu kena DBD. Nah, itu bagaimana saya melihat anak sekecil itu dengan ventilator, oksigen, dan segala alat lah yang menyertai tubuhnya itu di luar rumah sakit. Udah seolah-olah antara hidup dan mati itu anak saya itu ketika kena DBD itu. Nah, itu bagi saya suatu hal yang pasti tidak hanya saya gitu yang mengalami hal seperti ini. Banyak orang yang mengalami juga yang seperti ini. Kemungkinan mereka luput tidak dituliskan. Nah, makanya kenapa ini saya menjadi katakanlah menjadi motivasi saya untuk dijadikan sebuah tulisan-tulisan berupa puisi. Lalu ada, karena saya sering saya orang di daerah Cirebon Kuningan, saya beraktivitas pada saat usia remaja besar di sana. Ada tradisi-tradisi ketika anak saya demam. Ada tradisi, biasanya kalau anak demam itu, kalau di daerah saya itu, si ayah itu membuka baju, terus anaknya itu didekap sama si ayah itu. Jadi biar hawa panasnya itu terserap oleh si ayah gitu, sehingga anak itu tidak panas gitu. Makanya saya tulis bayi dalam demam. Di situ ya puisi itu saya praktekkan juga pada saat itu ya, pada saat itu. Menariknya seperti ini. Kau berlari ke dapur menguliti bawang. Jadi istri saya tuh pergi ke dapur, dia kulitin bawang, dia digosok ke punggung bayi dengan minyak sayur. Biasanya kalau bayi itu, kalau kata orang tua ya, kalau panas itu pakai bawang tuh digosok kayak dikerok gitu ya. Nah, itu saya tulis di dalam sebuah puisi. Kau berlari ke dapur menguliti bawang, digosok ke punggung bayi dengan minyak sayur. Aku membayangkan daun pisang muda, obat penurun panas. Jadi ada juga, kata orang tua itu, daun pisang muda itu ditempelkan di badan si bayi, itu dia juga bisa menyerap panasnya si bayi. Tetapi pada saat itu saya seorang perantau nih. Makanya saya tulis lagi, tetapi ini adalah kota. Bayi mengerang-erang. Kucopot pakaian, kulepas baju bayi, kudekap tubuh kami saling merapat. Mantra, mantra, mantra. Nah, ini saya teringat ada, kalau orang tua dulu ketika mendekap bayinya itu dia suka berkidung gitu dengan bahasa Jawa gitu. Nah, di sini kidungnya ini saya tulis. Tubuh kami saling merapat, mantra, mantra, mantra. Anak kidung rumeksa ing wengi, teguh hayu luputa ing lara. Luputa bilahi kabeh, jin setan dalam kurun. Kini tubuhku menjadi demam, panas bayi lenyap dalam tidur. Kau menangis terseduh-seduh, padahal cinta begitu lembut pada sajak-sajakku. Jadi di satu sisi, saya, kalau kita berbicara cinta, berbicara dengan pasangan tentunya ya, itu kita melambung tinggi lah, indah gitu cinta itu. Tapi di sisi lain, saya dihadapkan dengan peristiwa tengah malam, bayi panas, hujan di luar, terus tidak ada obat gitu. Yang ada hanya peralatan dapur dan alat-alat kayak bawang dan segala macam itu. Nah, ini kontradiksi nih peristiwa ini gitu. Ketika kita berbicara cinta, kita melambung tinggi, tapi pada kenyataannya seperti ini gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya saya agak susah kalau mengungkapkan hal itu. Tapi hal-hal yang sifatnya dibayang-bayang itu indah, tapi pada kenyataannya itu getir gitu, pahit, pedih gitu. Makanya ini saya selalu terngiang-ngiang di dalam pikiran saya peristiwa-peristiwa ini, sehingga saya menuliskan puisi ini. Lalu ada juga peristiwa tentang keguguran anak saya. Saya 2 kali keguguran istri saya. Makanya saya tulis ada sebuah puisi itu judulnya tiga drama, kalau tidak salah, 3 drama tentang kematian bayi. Nah, itu juga di situ berbicara tentang peristiwa-peristiwa ketika istri saya keguguran. Nah, hal-hal seperti ini tentu bukan hanya saya yang merasakan, pasti banyak yang merasakan seperti ini. Saya bersyukur berada di lingkaran-lingkaran para penyair, sehingga kepekaan saya terhadap wilayah-wilayah yang sifatnya sederhana itu menjadi inspirasi bagi saya untuk mengembangkan menjadi sebuah tulisan. Kira-kira itu sih kalau dari saya tentang buku puisi ini. Nah, mudah-mudahan teman-teman nanti bisa membaca buku puisi ini dan bisa
temukan sisi-sisi yang mungkin teman-teman juga merasakan, atau yang belum merasakan mungkin juga bisa menjadi informasi yang kedepannya bahwa oh ternyata kehidupan ini tidak statis, bahwa kehidupan ini terus bergelombang, terus dinamis gitu. Itu sih kalau dari saya. Terkait pertanyaan-pertanyaan tentang ide dan segala macam, Pak Maman lebih menguasai itu, dan saya juga banyak belajar dari Pak Maman, meskipun Pak Maman tidak menyatakan saya muridnya, tapi saya menyatakan Pak Maman saya guru saya dalam menulis. Terima kasih Pak Maman, dan mohon maaf saya tidak membicarakan karya ini sebelumnya. Terima kasih semuanya ke si publishing dan para peserta juga. Boleh saya tambahkan sedikit, Nah, silakan Pak. Ya. Silakan Pak. Itu terutama yang bagian awal, ya itu bagus kalau jadi puisi untuk lomba baca puisi, karena tidak hanya ekspresif, ya, tapi juga naratif. Kemudian juga ada kedalaman di situ, ada kegetiran, ada kebahagiaan. Ya, itu campur aduk itu. Nah, sehingga kalau orang mau baca puisi itu, dia harus tahu mana lirik yang dia menggambarkan kebahagiaan, mana lirik yang menggambarkan kepedihan. Nah, beras sudah habis itu harus pernyataan yang mengagetkan itu. Ya. Dan setelah itu suara si penyair itu harus lebih rendah, seperti orang lesu itu. Tapi di awal-awal kan itu bahagia itu. Nah, dan beberapa puisi lainnya juga kayak gitu. Nah, jadi bukan karena ini puisimu, bukan. Puisi itu potensial untuk jadi bahan untuk baca puisi. Karena banyak ekspresi yang harus dikeluarkan dari si pembaca puisi itu. Kira-kira itu tambahan saya. Selamat, Nak. Ya, terima kasih Pak Maman. Nanti bukunya dikirim Pak Maman. Karena memang ya mungkin benar kata Pak Maman, ada kekhawatiran saya ketika saya berada dalam lingkaran Pak Maman itu menjadi menjadi soalnya itu tadi pembebek tadi itu gitu kan. Saya memang tidak ingin, meskipun saya akuin lah karya-karya beliau lebih hebat, dahsyat dan segala macam. Tapi saya ingin bahwa saya di luar bayang-bayang beliau gitu. Saya tidak ingin ada di dalam bayang-bayang. Saya tidak ingin berada dalam bayang-bayang Sutarja, Abdul Hadi, Paman Esmayana, Rida Kaliamsi dan yang lainnya. Saya tetap ingin menjadi saya sendiri dalam berkarya. Gitu. Ya, betul. Terima kasih Pak, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Mas Nana atas ulasannya, dan mungkin ada closing statement dari Pak Maman. Ya, terima kasih semuanya. Tapi karena ini pesertanya dari banyak anak-anak sekolah, kemudian ada juga guru, cari buku puisi yang memberi banyak inspirasi. Salah satunya adalah buku Nana Sastrawan ini. Ya, betul ini. Ya. Karena Nana tidak bicara jauh-jauh untuk mengangkat tema itu, ya, tapi dia mengangkat persoalan yang dia lihat sendiri. Ya, dia punya pengalaman sendiri seperti tadi diceritakan itu. Dan semua orang kan punya pengalaman. Dan pengalamannya kan sebetulnya juga sama. Tapi bagaimana kemudian pengalaman yang sama itu menjadi sesuatu yang menarik. Nah, Nana berhasil melakukan itu. Ya, Ibu Rima misalnya yang dia mungkin sudah punya anak atau sudah menikah, kan suaminya bisa jadikan bahan jadi puisi, atau barang-barang yang ada di rumahnya bisa jadi bahan puisi karena dia punya sejarahnya sendiri. Nah, oleh karena itu boleh juga penerbit coba menawarkan kepada sekolah-sekolah ya, supaya buku ini dibahas oleh guru-guru yang ada di sekolah itu. Ya, jadi gurulah yang nanti diminta untuk jadi pembicara. Ya. Kira-kira itu. Terima kasih.
Ya, terima kasih Pak Maman. Dan terima kasih juga Mas Nana. Untuk malam ini luar biasa sekali. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas peluncuran bukunya. Dan semoga terjual laris manis ya Mas Nana. Terima kasih juga Amin, saya amin, amin. sampaikan ke Pak Maman. Untuk malam ini luar biasa juga atas penjelasannya. Dan semoga saya berharap kita bisa belajar lagi di lain waktu ya Pak Maman ya. Amin, amin, amin. Karena ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab gitu. Iya. Dan selanjutnya itu acara sesi foto. Jadi saya mohon untuk para peserta bisa on cam. Nanti saya screenshot. Oke, langsung saja ya. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Maha. Mas Indra masih ada? Mas Indra? Masih. Masih Mas. Ya. Mas Indra, terima kasih banyak ya Mas telah menerbitkan buku saya. Sukses terus buat SCP Publishing pokoknya. Oke, terima kasih semuanya. Boleh saya live ya? Iya, Boleh boleh. Pak. Ya. Pak Maman. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Nana, terima kasih Mas Indra. Selamat Terima kasih Mbak Maman. untuk penerbit Banyuwangi dan selamat untuk Nana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah acara malam ini berjalan lancar. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah bergabung dalam peluncuran bukunya Mas Nana. Dan semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk semua. Saya Kristiana ucapkan mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya Hedi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk semuanya ya teman-teman. Saya pamit dari ruang Zoom ini. Mari, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini materi dari Pak Maman akan kami share di grup, yaitu misalnya Pak Maman malam hari ini akan kami share di grup. Teman-teman juga tetap di grup, nanti ada pembagian sertifikat dan door prize. Bagi yang bertanya bagaimana cara memesan bukunya, nanti silakan isi form pemesanan yang akan kami share di grup dan ada diskon khusus peserta malam hari ini. Oke, Mbak Alfi, silakan ditutup. Iya, terima kasih Pak Indra. Boleh live di grup. Silahkan. Terima kasih semuanya. Oke. Oh, yang belum tahu grupnya ya, saya share kembali linknya. Ini tadi ada yang belum tahu grupnya, ini saya share kembali linknya, dan ini juga nanti ada materi acara ini juga akan ditayangkan di YouTube. Jadi teman-teman yang pengen melihat kembali bisa nonton di YouTube. Itu linknya sudah saya share lagi, silakan bisa masuk ke grup. Ya. Oke. Ya, ini silakan bagi yang belum masuk grup, silakan bisa masuk ke grup. Oh, ini saya nge-share linknya di waiting room, maaf. Ini saya share di yang semuanya ya. Oke. Nah, itu linknya sudah saya share lagi. Teman-teman yang belum gabung bisa gabung di grup. Karena nanti door prize juga akan kami bagikan di grup, yaitu buku Jangan Kutuk Aku Jadi Penyair. Ada beberapa yang akan saya bagikan gratis dan saya kirim ke peserta yang beruntung. Oke, mungkin cukup sekian ya, ini izin untuk menutup room. Ya. Ini saya tutup room Zoom-nya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3.